Wah, selamat ya. Kamu udah berhasil lulus SNBT 2026. Perjuangan keras kamu akhirnya terbayar lunas. Tapi, tunggu dulu. Perjalanannya ternyata belum selesai nih. Selamat datang di sesi bedah panduan kali ini, di mana kita bakal kupas tuntas langkah demi langkah proses registrasi buat kamu para mahasiswa baru jalur SNBT 2026. Saya tahu, ngurusin birokrasi kampus itu kadang rasanya emang kayak lagi ngelawan bos terakhir di sebuah game kan? Bikin pusing. Tapi tenang aja, panduan ini dirancang khusus buat ngebantu kamu mengamankan kursi universitas yang udah kamu menangin susah payah, murni dengan cara menavigasi labirin registrasi ini tanpa pakai stres. Oke, biar nggak makin bingung, ini rute jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas 3 fase daftar ulang PTN secara umum. Terus, kita masuk ke alur registrasi Universitas Udayana. Ketiga, kita cek aturan khusus vokasi di PNB. Dan terakhir, tentu saja, garis finish mahasiswa baru. Yuk kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama nih, 3 fase daftar ulang PTN. Ini gambaran besarnya. Nah, sebelum kita tersesat di aturan spesifik tiap kampus yang kadang emang ribet banget, penting banget buat kita paham kerangka fundamentalnya dulu. Karena, jujur aja, hampir semua perguruan tinggi negeri di Indonesia itu menstrukturkan proses daftar ulangnya pakai logika yang sama. Mayoritas PTN kayak UI, UGM, UNAIR, dan lainnya itu mengadopsi sistem 3 fase ini. Fase pertama, praregistrasi. Ini tahap di mana kamu ngisi biodata dan ngupload dokumen. Fase kedua, penetapan dan bayar. Di sini kampus bakal ngumumin berapa uang kuliah tunggal atau UKT yang harus kamu bayar. Dan terakhir, fase ketiga, registrasi utama, yang biasanya isinya itu tes fisik dan klaim akun akademik kamu. Kenapa sih kita harus paham logika ini? Karena ini bakal mencegah otak kita overload pas nanti berhadapan sama portal kampus yang menunya banyak banget. Kamu jadi selalu tahu, oh, sekarang gue lagi di tahap ini. Buat amunisi di fase pertama, biar semuanya mulus, kamu butuh nyiapin dokumen-dokumen ini nih. Mulai dari SKL alias surat keterangan lulus, kartu keluarga, KTP, sampai dokumen pendukung ekonomi kayak slip gaji orang tua, foto rumah, bahkan STNK kendaraan juga diminta loh. Nah, saran saya nih, dan ini benar-benar krusial, siapin semua dokumen standar ini dalam format digital dari sekarang. Biasanya sistem kampus itu minta format PDF atau JPG dengan ukuran maksimal 500 KB aja. Jangan sampai pendaftaran kamu gagal diproses cuma gara-gara file foto depan rumah kamu ukurannya kebesaran. Sayang banget kan? Dan ini dia angka favorit kita semua, Rp0. Jadi di fase 2, setelah verifikasi data ekonomi kamu selesai, kampus bakal nentuin besaran UKT kamu. Tapi kabar luar biasa buat kamu pendaftar KIP kuliah yang udah lolos verifikasi, nominal UKT kamu bakal otomatis jadi Rp0. Iya, kamu nggak salah dengar kok. Biaya kuliah kamu ditangguhkan dan dibiayai sepenuhnya sama negara. Ini nih bukti nyata. Kalau kamu ngerjain persiapan dokumen dengan rapi di fase 1, hasilnya bener-bener sepadan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kita lihat contoh nyata alur registrasi di Universitas Udayana. Mari kita bedah gimana kerangka umum yang tadi kita bahas itu diterapin di UNUD. UNUD ini pakai rute akademik standar dengan sistem terintegrasi yang rapi banget. Ada 4 langkah pasti. Langkah 1. Kamu masuk ke portal mereka di admission.unud.ac.id pakai nomor peserta SNBT 2026 dan tanggal lahir kamu. Terus mulai deh unggah dokumen yang udah kita bahas tadi. Langkah 2. Bayar UKT. Ini pakai virtual account dari bank mitra resmi, bisa BNI, Mandiri, BRI, atau BTN. Langkah 3. Tes kesehatan dan bebas narkoba. Khusus UNUD, ini dipusatkan di Rumah Sakit UNUD Kampus Bukit Jimbaran ya. Tenang aja, nanti pihak rumah sakit yang bakal otomatis sinkronisasi hasilnya ke sistem kampus. Dan langkah 4, ini puncaknya. Kamu akhirnya bisa mengklaim akun IAMISU kamu dan dapetin NIM buat mulai ngurus KRS dan siap-siap ospek. Terstruktur banget kan? Selanjutnya, bagian ketiga. Gimana dengan aturan khusus vokasi di Politeknik Negeri Bali? Nah, pertanyaannya, gimana kalau kamu diterimanya di kampus vokasi? Sebagai kampus yang fokusnya ke keahlian praktik industri, prioritas mereka itu beda. Dan pastinya, lini masa registrasinya juga punya sedikit perbedaan strategis. Ini nih perbandingan krusial yang sering jadi jebakan Batman buat maba yang nggak baca panduan. Coba perhatiin, kalau di Universitas Udayana tadi, kamu bayar UKT dulu di langkah 2, baru deh tes kesehatan di langkah 3 kan? Tapi di Politeknik Negeri Bali, urutannya dibalik. Tes kesehatan itu ada di langkah 2. Artinya, kamu wajib banget lakuin tes kesehatan dan dinyatakan lolos sebelum kamu diizinin buat bayar UKT. Kira-kira kenapa ya PNB naruh tes kesehatan di awal pendaftaran? Jawabannya tegas banget, tidak boleh buta warna. PNB itu sangat amat ketat soal kondisi fisik.
Bayangin aja, kalau kamu masuk program studi teknik atau pariwisata, gagal di tes buta warna itu bisa langsung menggugurkan penerimaan kamu. Iya, beneran digugurkan. Nggak peduli setinggi apapun nilai SNBT kamu kemarin. Karena sifat pendidikan vokasi yang sangat praktikal di lapangan, syarat fisik ini sifatnya mutlak. Jadi kamu harus unggah surat keterangan sehat dan bebas buta warna ke sistem pendaftaran mereka lebih dulu. Biar jelas, urutan lengkapnya di PNB itu gini. Langkah pertama, registrasi dan isi biodata di pendaftaran pnbac.id. Langkah 2, selesain tes kesehatan dan buta warna yang krusial tadi. Nah, setelah kamu dinyatakan sehat secara medis dan aman buat jurusan kamu, barulah kamu bisa lanjut ke langkah ketiga, bayar UKT. Biasanya bayarnya lewat Bank BPD Bali atau Bank BUMN lain. Habis bayar, sistem bakal validasi status kamu. Dan jangan sampai lupa, langkah 4, cetak bukti daftar ulang dari sistem. Selembar kertas ini tuh penting banget, karena inilah tanda sah kalau status kamu udah resmi berubah jadi mahasiswa aktif. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, garis finish mahasiswa baru. Saya tahu banget, ngurusin fase administrasi kayak gini emang seringkali bikin capek dan ngerasa kewalahan. Tapi percayalah, dengan ngikutin panduan terstruktur kayak tadi, kamu dijamin bakal berhasil ngelewatin semua kerumitan birokrasi ini dan ngebuka kunci hadiah utama kamu, NIM alias nomor induk mahasiswa. Kamu harus sadar nih, semua hal ribet yang lagi kamu lakuin sekarang, mulai dari nge-scan foto tagihan listrik, ngantri tes kesehatan dari pagi, sampai bolak-balik ke bank buat bayar UKT, itu semua dilakuin semata-mata buat dapetin serangkaian angka ini. NIM itu bukti pamungkas kalau status kamu itu sah. Nggak ada NIM, berarti nggak ada KRS, nggak ada kelas, dan pastinya nggak ada kehidupan kampus. Ini bener-bener tiket emas kamu. Jadi, begitu NIM tersebut udah resmi muncul di layar portal akademi kamu, wah, selamat! Bos birokrasi benar-benar udah berhasil kamu taklukkan. Dan itu ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat nutup sesi kita hari ini. NIM udah di tangan nih. Pertanyaannya, kamu beneran siap nggak buat ngadepin dunia kampus yang sesungguhnya? Karena jujur aja, tugas-tugas perkuliahan dan petualangan yang sebenarnya baru aja mau dimulai. Persiapkan diri kamu, tetap terorganisir, dan selamat menikmati perjalanan akademi kamu yang luar biasa nanti.